menari persembahan yang dipersembahkan oleh mahasiswi dari Sanggar Melata Tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Haji Raihani MED PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 dan 3 UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang kami hormati Kepala Biro AUPK sekaligus PLT Kepala Biro AAKK UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Syahrudin MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan di lingkungan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang kami hormati Ketua Lembaga, Pimpinan Unit, Kaba dan Katim, dan segenap pimpinan di lingkungan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren, peserta expo dan peserta lomba dari berbagai pesantren yang ada di Provinsi Riau, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa minuna liang firu kafah falaula tafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatan litafaqahu fid din walitunziru qaumahum idza Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya yang senantiasa mengalir dalam setiap hela napas dan detik waktu yang kita jalani. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, elok sungguh wajah si putri membuat pemuda menjadi terpukau. Kami ucapkan selamat datang kepada para santri di kampus Madani UIN Suska Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di zaman yang penuh tantangan seperti sekarang ini, jihad tidak lagi memiliki arti pertempuran secara fisik, tetapi perjuangan intelektual dan sosial. Dengan digelarnya Hari Santri Nasional, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu mengingat, meneladani serta melanjutkan peran para ulama dan santri dalam mempertahankan NKRI. Pada hari ini, Rabu 28 Oktober 2025, kita diberikan kesempatan hadir dalam rangkaian acara pembukaan Kemandirian Pesantren Expo bersampena peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Untuk itu, mari kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Marvindra Kurnia Andrin membacakan surat Al-Isra ayat 9. Kepada Marvindra disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Marvindra Kurnia Andrin adalah mahasiswa semester 7 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki prestasi di bidang Korea. Adapun prestasi-prestasi yang diraih adalah juara 1 MTQ Kabupaten Kuantan Singingi cabang tilawah anak-anak tahun 2017, juara 2 MTQ Kabupaten Pelalawan cabang Qiraat Mujawad remaja tahun 2018, juara 3 MTQ Provinsi Riau cabang Syahril Quran tahun 2019, juara 3 MTQ Kabupaten Kuantan Singingi cabang Syahril Quran tahun 2022, juara 2 MTQ Provinsi Riau cabang Syahril Quran tahun 2022, juara 3 MTQ Kabupaten Kuantan Singingi cabang Tilawah Remaja tahun 2023, juara 1 MTQ Kabupaten Rokan Hulu cabang Qiraat Mujawad Dewasa tahun 2023, juara 1 MTQ Kabupaten Kuantan Singingi cabang Tilawah Remaja tahun 2024, peringkat kelima MTQ Provinsi Riau cabang Tilawah Remaja tahun 2025. Boleh beri tepukan aplaus untuk adik kita Marvindra. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, agar acara ini mendapat berkah, marilah bersama kita tundukkan kepala, menengadahkan tangan dan mengaminkan untayan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Akmal Munir LCMA kami jemput dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ibu Rektor yang diwakili oleh Bapak WR1, Bapak Profesor Rehani, PhD. Kemudian yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dekan, Fakultas, Bapak Kabiro, Bapak dari Kanwil, Kemenak Riau, kemudian Bapak dan Ibu-ibu, Kepala UPT dan seluruh pimpinan UIN dan undangan yang saya muliakan. Kemudian teristimewa juga Bapak dan Ibu-ibu Kiai pesantren yang berhadir dan adik-adik santri dan santriwati yang saya muliakan. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, kita berharap dengan doa yang akan kita lantunkan, mudah-mudahan acara kita Expo Pesantren dan Lomba Pidato Bahasa Arab yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar insya-Allah, dan mudah-mudahan juga agenda-agenda kita baik di UIN maupun di pesantren yang Bapak dan Ibu pimpin
berjalan dengan sebaik mungkin. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamizana wa tullabana minal ulama al-'amilin wa minal fuqaha'i fid din wa minad du'ati fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wa minas salihin was salihat. Allahumma aslih su'unana kullahu ya Allah wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih su'una wulati umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mazlumina wal mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga rangkaian acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Kemandirian Pesantren Expo tahun 2025 kepada yang terhormat Kepala Biro AUPK UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Bapak Dr. Haji Amunir MA, kami jemput dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya
kita pada pagi hari ini menjelang siang masih diberikan karunia kesehatan dan keselamatan sehingga dapat hadir pada acara pembukaan Expo Pesantren dan Lomba Pidato Bahasa Arab dalam rangkaian Hari Santri Nasional tahun 2025. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ibu Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Raihani. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Syahrudin MAG. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Dekan yang hadir, ada Dekan Tarbiyah dan Keguruan, ada Dekan Fakultas Usulul Ekonomi dan Ilmu Sosial, ada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, ada Kepala Pusat Pengembangan Bisnis, ada Kepala Perpustakaan, ada Kepala Ma'had, dan Bapak Ibu pimpinan lembaga dan unit yang berhadir, dan yang sama kita muliakan Al-Mukarram yang hadir dari pimpinan pondok pesantren dan pengasuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang hormati pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia Expo Penguatan Ekonomi Pondok Pesantren dan Lomba Pidato Bahasa Arab ingin melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan Expo dan Lomba Pidato ini adalah dalam rangkaian Hari Santri Nasional ke tahun 2025 yang di kampus kita dimulai dengan hari upacara Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2025 beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan rangkaian Expo dan Lomba Pidato Bahasa Arab pada pagi hari ini yang sedang berlangsung. Untuk Expo diikuti oleh 34+1 pondok pesantren di Provinsi Riau, khusus yang menerima bantuan dana pembinaan inkubator kewirausahaan pondok pesantren. Alhamdulillah yang sudah mendaftarkan diri itu jumlahnya 34 tambah 1 pagi hari ini yang baru mendaftar. Alhamdulillah kita juga sudah bisa menyiapkan tempatnya tambahan. Kemudian untuk peserta lomba pidato, untuk lomba pidato bahasa Arab diikuti oleh putra dan putri, terdiri dari untuk putra sebanyak 32 peserta, untuk putri sebanyak 24 peserta. Dan ini akan berlangsung mulai setelah pembukaan ini, nanti akan langsung kita lakukan cabut undian urutan peserta, dan baru akan dimulai lombanya nanti setelah istirahat siang sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang. Akan berlangsung selama hari ini dan besok. Hari ini insya Allah sampai pukul 17 dan besok kita akan lanjutkan mulai pukul 8 sampai pukul 12. Sedangkan kegiatan lanjutannya pada hari kedua setelah zuhur tanggal 30 Oktober kita akan lanjutkan dengan acara sosialisasi UIN untuk para santri dan para kiai dan pengasuh beberapa jam menjelang penutupan. Dan setelah acara sosialisasi selesai kita akan lanjutkan dengan
acara penutupan dan dirangkai dengan pengumuman hasil lomba dan pemberian hadiah trofi yang sudah disediakan oleh panitia sekedarnya. Pak WR dan Bapak Ibu pimpinan serta hadirin-hadirat yang kami hormati, dapat kami tambahkan dalam kesempatan laporan ini bahwa kegiatan Expo dan lomba ini bergerak tanpa ada biaya 1% pun, 1 rupiah pun. Dan perintah dari Dirjen untuk PT KIN kita, UIN Sultan Syarif Kasim Riau menyelenggarakan sangat mendadak dan kita tidak punya anggaran. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu pimpinan dan hadirin sekalian, seperti yang kita lihat di kanan kiri kita belakang, ada stan yang berhias cantik. Ini adalah sumbangan dari Pondok Pesantren Al-Faruqi. Tepuk tangan untuk pimpinan Pesantren Al-Faruqi Pekanbaru. Beliau pimpinannya adalah Muhammad Al-Faruq, Dr. Muhammad Al-Faruq, merupakan dosen P3K Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Beliau sudah sering memberikan bantuan dan partisipasinya di beberapa kegiatan di kampus kita, antara lain ketika Pak Menteri Agama hadir di kampus kita, itu juga beliau memberikan sumbangan stan gratis tanpa mau dibayar. Termasuklah hari ini 36 meja dengan hiasan yang cantik, ini juga sumbangan dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki yang tambah barokah bagi pesantren dan bagi beliau, dan berkah bagi kita yang menerima sumbangan ini. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa Expo ini diikuti pondok pesantren bukan saja di Pekanbaru, tetapi seluruh kabupaten kota di Riau, dan sebagian dari pondok pesantren di Provinsi Riau ini dilaksanakan Expo yang sama seperti kita di 2 tempat. Selain di tempat kita juga di IAIN Bengkalis. Tetapi kita ketempatan pesantren yang terbanyak sebanyak 35 pesantren. Kemudian yang di Bengkalis kalau tidak salah saya 14 pesantren ya Pak Kabid ya, 14 pesantren. Dan kita menyelingi acara Expo ini dengan lomba pidato yang kita harapkan juga dapat menyerap dan meramaikan acara Expo sepanjang kegiatan ini berlangsung. Terakhir tentu kami sebagai panitia menghimbau kepada semua pimpinan untuk dapat mensosialisasikan, mengajak, menginformasikan di lingkungan unit kerja masing-masing untuk selama 2 hari ini beramai-ramai kita belanja di Expo ini. Untuk itu kepada seluruh pimpinan pondok pesantren dan pengasuh serta para penyelenggara Expo, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya pada kali ini. Tentunya kita berharap kepada pimpinan UIN tahun depan kegiatan ini bisa dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih luas, tidak saja di kalangan pesantren, mungkin bisa digabungkan dengan aliyah-aliyah negeri seprovinsi Riau, dan mungkin juga bisa digabungkan dengan sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas lainnya. Karena ini program pertama tanpa biaya, ya sesederhana inilah yang bisa kami lakukan. Dan satu hal lagi yang menarik, para juri yang akan kita minta untuk menjuri kegiatan pidato ini tanpa kita bayar. Kita hanya bisa memberikan dalam bentuk SK buat para juri kita ini. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita berharap Pak WR1 yang mewakili rektor pada kesempatan ini dapat membuka acara ini dengan secara resmi dan memberikan arahan untuk kegiatan kita. Demikian billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Biro AUPK UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jalan-jalan naik bentor, berjalan pelan di atas jembatan. Kami jemput yang terhormat Bapak Wakil Rektor untuk memberikan kata sambutan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus membuka kegiatan yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Haji Raihani MED PhD, kami jemput dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro dan selaku panitia pelaksana Expo Kemandirian Pesantren dan Lomba Pidato Bahasa Arab di UIN Suska Riau, Bapak Ibu para dekan pimpinan fakultas, kemudian Kepala Ma'had Pak Dr. Akmal Munir, kemudian Pak Kepala Perpustakaan kita Pak Dr. Muhammad Tawaf, Bapak Ketua P2B Pusat Pengembangan Bisnis UIN Suska Riau, beliau yang salah satu stakeholder kita di acara Expo ini, Bapak Ibu para pimpinan fakultas termasuk para wakil dekan dan kepala bagian, kepala tim yang tidak saya lupakan dan tidak kita kecilkan, para tetamu kita, Pak Kabid Pendidikan Agama dan Kependidikan Agama Islam, Bapak Dr. Syahrudin, kemudian para masyaikh, para kiai dari pondok pesantren dan para santri dan santriwati yang kami sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan dan melaksanakan Expo Kemandirian Pesantren yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Santri tahun 2025. Saya dari tadi melihat kok agak tegang ya, karena nggak tahu kenapa nih vibe itu apa ya, vibe suasananya itu agak ini, sampai saya juga ikut tegang Pak Munir. Padahal kalau kita di pesantren itu ya Pak ya itu nggak ada tegang-tegangan kecuali pada saat-saat tertentu. Tegang itu boleh pada saatnya dan juga diperlukan. Ya, di pesantren itu Pak Doni itu biasanya kita penuh canda sehingga orang yang nyantri itu tidak bosan. Orang yang nyantri, para santri itu tanya siang malam mereka belajar tapi masih tekun, masih rajin. Kenapa? Karena suasananya rileks, suasana santai, suasana penuh dengan canda. Tapi candanya canda berilmu, canda bermarwah ya Pak ya. Jadi tidak seperti canda-canda kita di warung kopi lah gitu kan. Sambil baca kitab, apalagi kalau membahas tentang fiqhun nisa gitu kan. Wah, itu para yai sangat semangat itu untuk membahas itu dan penjelasannya menarik gitu. Para santri itu betah. Nah, saya berharap acara-acara seperti ini juga kita tidak terlalu mungkin karena persiapannya mepet ya Pak Munir ya. 2 hari sehingga instruksinya mendadak, kemudian akhirnya ya banyak yang nggak tidur malam-malam sampai jam berapa, tadi malam mati lampu pula, dengan tanpa dukungan dana yang memadai, hanya berdasarkan makbulnya doa-doa
para kiai yang ada di UIN dan di Kemenak ini, akhirnya expo kita bisa kita laksanakan, insya Allah berjalan dengan lancar. Ya. Hari Santri Bapak Ibu itu sebetulnya memperingati satu komponen bangsa kita, ya, yang disebut oleh Gus Dur itu. Kalau pesantren disebut Gus Dur itu sebagai subculture. Jadi subkultur dari budaya Indonesia. Maksud subkultur itu apa? Ada distingsi-distingsi yang memang terbangun dan terjaga di dunia pesantren yang tidak dimiliki oleh dunia atau konteks pendidikan yang lain. Maka itu kalau ada para ahli yang kemudian menganalisis pesantren itu dengan kacamata pendidikan modern sekarang itu nggak bisa masuk, pasti nggak. Kalau bahasa kerennya itu missing the point, pasti akan poinnya itu nggak dapat. Poinnya itu nggak dapat. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan tentang konsep barokah dalam menuntut ilmu, kemudian barokah dalam ketakziman terhadap ustadz, terhadap kiai, lalu ada konsep i'tirat gitu ya. Ini konsep-konsep yang hanya dipunyai oleh pesantren. Maka ketika kita berhadapan dengan para santri-santri itu menampilkan sikap, attitude, akhlak yang luar biasa, yang itu adalah hasil didikan selama di pesantren. Jadi kalau kita berharap bahwa pesantren harus mandiri, memang dari dulu mandiri. Pesantren itu kalau kita baca sejarah, makanya disebut dengan indigenous education institution. Jadi lembaga pendidikan yang indigenous. Indigenous itu apa? Asli. Asli muncul dari masyarakat. Yang benar-benar pendidikan berbasis masyarakatnya itu pesantren. Baru-baru ini aja ada kemudian bantuan terhadap pesantren dari pemerintah. Dulu nggak pernah ada. Dulu pesantren hidupin sendiri. Ada kiai punya tanah, punya lahan, bikin masjid, bikin pondokan kecil-kecil di situ. Lalu undang orang untuk belajar, belajarnya gratis. Bahkan kitab-kitab tuh kadang dikasih dari duit siapa? Duit kiai. Itu muncul pesantren-pesantren besar seperti Tebu Irang, kemudian Lirboyo sekarang yang besar, Gontor dan seterusnya. Semua itu adalah community participation, partisipasi community. Jadi akan salah kaprah kemudian kalau kita meminta pesantren untuk mandiri, kan dari dulu udah mandiri gitu kan. Gaji para ustadz, para kiai itu nggak ada remunnya, nggak ada remunnya. Remun itu apa? Nggak ada tukin lah kalau bahasanya. Tunjangan kinerjanya itu nggak ada. Gaji para kiai, para ustadz itu kulhu wallahu ahad itu gajinya itu. Saya tahu, saya peneliti pesantren itu sejak saya S2. Jadi waktu S2 saya meneliti pesantren, Pak. Full, saya nginap di pesantren. Setiap kali penelitian ke pesantren, saya nginap sebulan di pesantren itu. Makan seperti makannya para ustadz. Ya, siang malam gitu di situ. Menghayati betul kehidupan di pesantren. Kebetulan saya dikit-dikit ada belajar ilmu agama yang dipelajari juga di pesantren. Sehingga bisa ketika penelitian tuh bisa masuk gitu. Bisa match dengan para santri itu. Jadi kemandirian di pesantren itu terbina sejak awal. Dan ini harus dipertahankan. Jangan sampai kemandirian yang sudah lama terbina ini kemudian tergerus oleh godaan-godaan seperti halnya di lembaga pendidikan yang lain. Yang kalau misalnya gaji kiai turun dikit gitu ya, karena penghasilan sawahnya kiai mungkin menurun, demo kiai seperti hanya kita gitu misalnya, enggak seperti itu. Kita tidak berharap. Kalau di kita kan beda kan, orientasinya beda. Orientasi para kiai, para ustadz di pesantren sangat ideal. Dan saya sangat
menghormati dan menghargai orang-orang pesantren itu. Ya, orang pesantren yang apalagi yang salafiyah itu, yang tradisional itu memang luar biasa, luar biasa. Tapi rezekinya ada terus. Rezekinya ada terus. Min haitsu la yahtasib. Tanpa disangka-sangka, ada orang datang, Pak Yai, tolong saya mau buka usaha. Saya pengen didoakan agar usaha lancar. Berdoalah Kiai. Kemudian setelah usahanya lancar dapat, dia kasih sebagian bagian hartanya untuk Kiai, untuk pesantren. Kiai tidak makan sendiri. Kiai nggak makan sendiri, dikasih ke pesantren. Itu ikhlasnya. Saya ingat dulu salah seorang guru saya itu ngajar ngaji Pak Munir. Ngaji Quran itu 2 kali seminggu. Beliau duduk nyandar di ini. Di rumah beliau di dinding itu. Orang datang dari habis Isya sampai jam 11 itu gantian tanpa beliau tahu siapa yang ngaji itu kadang-kadang. Ngaji setelah selesai baca keluar, nanti atau rombongan lain baca lagi keluar. Nggak ada yang ngasih duit. Nggak ada yang ngasih duit. Gaji nggak ada. Dan beliau nggak pernah datang ke RT, ke RW, Pak saya ngajar ngaji atau ke pemerintah, ke dinas sosial misalnya. Saya ngajar ngaji ini saya pengen ada gaji untuk saya. Enggak ada itu. Enggak ada demo-demo itu kan. Gara-gara enggak ada duit. Tapi duitnya mengalir. Ada orang ngasih pada saat lebaran misalnya gitu. Kan kasih terima. Orang ngasih diterima. Nah cuman kadang-kadang orang luar melihat kayak gini isunya lain. Wah Pak Kiai itu broker doa katanya kan. Nah kan itu. Datang orang minta doa ngasih duit gitu kan. Itu yang di kamera kemudian muncul kemarin yang ribut di Trans 7 itu karena nggak paham bagaimana pesantren itu. Bagaimana pesantren itu. Jadi prosesnya tuh kayak gitu. Nah ini jadi mandirinya pesantren itu tidak perlu dipertanyakan. Mereka punya usaha, punya koperasi. Di pesantren-pesantren besar yang saya lihat itu punya koperasi yang besar juga. Dan mereka menghidupi diri mereka di situ, self sufficient betul. Ini perlu dekan ekonomi itu datang ke sana betul-betul melihat. Sudah ya, nah, ya nggak kayak kita kan, nggak kayak kita, beda sekali. Jadi kita perlu membenchmark diri kita memang dalam hal pengabdian kita kepada umat ini. Jadi para pesantren, para kiai, para ustadz itu yang memang hidupnya di pesantren itu luar biasa pengabdiannya. Dan dari dulu ini dikenang dari zaman jauh sebelum adanya lembaga-lembaga pendidikan modern. Lembaga pendidikan modern yang kita nikmati sekarang adalah lembaga yang dibina, dibangun oleh para penjajah dulu. Yang asli pendidikan kita itu adalah pesantren. Itu yang disebut dengan indigenous itu. Ya. Jadi di pesantren itu tertanam sikap tasamuh karena yang diajarkan adalah materi-materi tentang toleransi, materi tentang moderasi. Di sana diajarkan tentang perbandingan mazhab, diajarkan tentang tafsir yang beragam gitu ya. Tidak hanya satu tafsir jalan lain saja gitu kan. Tapi ada tafsir-tafsir yang lain yang saya ingat itu kalau misalnya seorang kiai yang ahli tafsir pada bulan puasa itu biasanya bulan puasa ini program kiai itu menamatkan tafsir Ibnu Katsir misalnya. Selesai Pak, memang siang malam dibaca itu selesai. Jadi mereka sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Oleh karena itu sumber inspirasi Islam moderat itu ada di pesantren. Sumber inspirasi toleransi itu ada di pesantren. Sumber inspirasi dan ini yang lebih penting kebangsaan cinta tanah air itu ada di pesantren. Nah, jangan ajarkan ikan berenang kan itu jadinya. Jangan ajarkan ikan berenang. Pesantren itu adalah motor dari cinta tanah air. Maka ada lagunya Yahlal Watan itu. Hubbul watan minal iman. Itu di pesantren Pak. Pesantren. Jadi ada yang datang kemudian mengaku lebih Islam, yang kemudian menggerogoti nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini bukan pesantren itu. Kalau ada yang seperti itu bukan pesantren. Karena pesantren itu penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegarawanan,
maka ada resolusi jihad yang kita peringati setiap tahun ini. Resolusi jihad membela bangsa dari penjajah. Itu yang kita peringati pada Hari Santri tanggal 22 Oktober setiap tahun. Oleh karena itu kita berharap pesantren terus berperan seperti yang sudah kita rasakan selama ini, mengajarkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam dan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh, nasionalisme yang kuat, sehingga bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang moderat, bangsa yang menjunjung tinggi keragaman, bangsa yang menghargai orang lain, bangsa yang mampu berdiri sama tegak dengan bangsa yang lain, dan bangsa yang hebat di seantero dunia ini. Insya Allah dengan peran kita semua, termasuk peran pesantren, keinginan kita ini bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi karena pembawa acara ini pakai pantun, saya cari-cari tadi Pak, pantun Hari Santri itu apa aja gitu kan. Nah ini ada beberapa yang saya ingin bacakan. Para santrinya mana ini? Angkat tangan yang santri, santriwati. Ya, ini untuk para santri ini. Bilang I love you saat jatuh cinta. Cinta diharap tidak dikhianati. Selamat Hari Santri Indonesia, kami ucapkan dari lubuk hati. Satu lagi ya. Ada 10 ini, tapi kebanyakan kalau dibaca semua. Esok hari ke Monumen Nasional. Di mana tuh? Monas ya, di Jakarta. Pulangnya pasti perut kenyang. Apa hubungannya? Selamat Hari Santri Nasional, mari berdoa demi para pejuang. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk para pejuang kita, para pendiri-pendiri pondok pesantren kita dan para pendahulu kita. Dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan demikian dan membaca bismillahirrahmanirrahim, acara Expo Kemandirian Pesantren dan Lomba Pidato Bahasa Arab di UIN Suska Riau dari tanggal 29 sampai 31 Oktober 2025 kita buka secara resmi. Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Bapak Wakil Rektor 1 didampingi oleh Bapak Kabid dan juga Kepala Biro dan segenap pimpinan UIN Sultan Syarif Qasim Riau untuk dapat mendampingi Bapak Wakil Rektor. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami jemput Ibu Kabak, Ibu Katim, silakan untuk bergabung. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa.
dengan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Ya lal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia miladi, anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yawma, qawmi hayyal qawmi mama, kullu mayyatika yawma, qawmi hayyal qawmi mama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa
يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي هيا قومي ماما كل من يأتيك يوم قومي هيا قومي ماما Ucapkan hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Ucapkan hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Panggilan jiwa santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI
ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Syria,
kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara.